Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Ruang Tekpen Official. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi dan bisnis. Kawan-kawan, sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan yang akan membawakan materi-materi tersebut. Oke, langsung saja. Udah perkenalan ya. Oke, langsung saja ke materinya. Halo Smartiner, selamat berjumpa kembali pada modul kedua, yaitu sistem informasi bisnis. Sebelum masuk kaitannya sistem informasi dengan bisnis, kita perlu tahu tentang kompetensi bisnis. Seperti pepatah, di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana suatu peluang bisnis muncul dan sukses, di situ pula kompetensi terjadi. Contoh lainnya ketika banyak Indomaret dan Alfamart yang bersaing secara sehat dengan posisi yang berdekatan, itulah bisnis dan kompetisinya. Untuk mengetahui kompetensi bisnis lebih lanjut, Anda dapat menggunakan Porter model, di mana kompetisi bisnis dapat diukur dari 1. Ancaman pendatang baru. Misalnya para startup bisnis muda yang selalu datang dengan inovasi baru. Dan yang kedua, kekuatan pembeli. Misalnya ketika barang tersebut banyak di pasaran dan banyak diskon, pasti kekuatan pembeli akan meningkat. Yang ketiga, kekuatan pemasok. Misalnya para petani yang menjual buah musiman. Yang keempat, barang pengganti. Misalnya dengan WhatsApp call saja, setiap orang harusnya meeting tatap muka, secara singkat bisa dilakukan tanpa harus bertemu fisik. Dan yang kelima, persaingan di antara pemain lama. Misalnya turun-turunan harga. Hal ini tidak sehat karena keuntungan menjadi nipis dan persaingan terancam tidak sehat. Maka dari itu perusahaan harus berinovasi agar selalu memenangkan persaingan bisnis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persaingan, antara lain adalah teknologi dan inovasi. Misalnya adalah dari ojek pangkalan menjadi ojek online dengan inovasi teknologi. Lalu ada kebijakan pemerintah, misalnya pemerintah sangat mendorong UMKM untuk bersaing di dunia dengan mudah regulasi dan pajak. Lalu ada komunitas, yang di dalam lingkaran itu siapa saja bisa jadi pelanggan setia dan mendapatkan layanan tambahan. Yang terakhir, lingkungan. Contohnya Jakarta yang dimana-mana macet sehingga orang yang ingin belanja sekarang lebih baik online saja karena lebih mudah dan nyaman. Selanjutnya, inovasi informasi. Apa sih yang perusahaan miliki untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan bisnis? Pastinya, perusahaan punya nilai unik, bukan? Nah, Porter membagi dua aktivitas menurut model rantai nilainya. Yang pertama yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama meliputi operasional, marketing, dan lainnya. Sedangkan aktivitas pendukung adalah HRD, IT support, dan lain sebagainya. Selain mempunyai nilai unik, perusahaan juga mempunyai strategi. Menurut Porter, ada 3 strategi dasar yang bisa dijadikan dasar dalam memenangkan kompetensi. Yang pertama yaitu strategi biaya rendah, contohnya Citylink. Strategi yang kedua yaitu strategi pembedaan produk, contohnya Apple dengan ekosistemnya. Strategi yang ketiga yaitu strategi fokus, contohnya motor khusus perempuan atau Matic. Lalu, di mana sistem informasi berada? Di sini kita bisa lihat apabila perusahaan sudah menggunakan IS sebagai aktivitas utamanya, berarti perusahaan tersebut menjadikan IS sebagai keunggulan bersaing. Menariknya, strategi apapun yang digunakan perusahaan, IS bisa masuk ke semua lini, sehingga sangat fleksibel dan mempunyai nilai tinggi.
Selanjutnya yaitu ada Enterprise Architecture. Halo Smart Learner, setelah kamu melalui IE sebagai keunggulan bersaing, lalu apakah selanjutnya? Kamu bisa mengevaluasi secara garis besar, di mana terdapat gambaran umum perusahaan seperti visi misi, bisnis strategi, sampai teknologi perusahaan tersebut. Istilah ini biasanya dikatakan sebagai Enterprise Architecture. Contoh yang bisa kamu lihat dari Enterprise Architecture ini adalah model Cube oleh Scott Bradman, di mana kamu akan melihat gabungan komponen dari strategi perusahaan, bisnis yang berjalan, serta teknologi yang mendukungnya. IE juga bisa diciptakan dalam setiap artefak dari IE yang ada, sehingga kamu akan melihat alignment atau kesetaraan atau benang merah dari atas sampai bawah. Selanjutnya yaitu mengenai industri 4.0. Bagaimana sih produksi masa depan? Apakah informasi akan berubah? Nah, saat ini Indonesia melalui Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0, sebuah peta jalan yang terintegrasi untuk memasuki era industri 4.0. Nah, dampaknya adalah seluruh instansi yang terkait saling berkolaborasi satu sama lain, dari industri, pemerintahan, asosiasi, dan pendidikan. Poin yang terpenting adalah konvergensi di mana bertemunya kepentingan semua sumber daya yang ada melalui teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini merupakan lompatan besar bagi perusahaan mendorong untuk selalu berinovasi. Jadi, sehingga terciptanya bisnis model yang terkini untuk meningkatkan kualitas produksi, efisiensi waktu dan biaya produksi, serta kesalahan kerja dapat diminimalisasi. Nah, posisi daya saing Indonesia itu berada di peringkat ke-36 dari 100 negara. Hal ini akan mempersiapkan Indonesia dalam menyongsong industri 4.0. Pada perusahaan sektor manufaktur sebagai percontohan makanan dan minuman, otomotif, elektronik, kimia, dan industri tekstil. Dengan adanya industri 4.0, otomatis keselamatan pekerjaan akan jauh lebih meningkat, dan ini harus bisa dipersiapkan dengan baik sumber daya manusia. Anda adalah salah satu SDM yang berkompeten untuk mengisi pekerjaan agar link and match dengan industri 4.0. Oke kawan-kawan, setelah kita mendengarkan materi, kita langsung saja pada kesimpulannya. Oke, kesimpulannya adalah yang pertama, 5 tolak ukur kompetensi bisnis. Yang kedua, faktor mendorong kompetensi bisnis. Yang ketiga adalah nilai dan strategi perusahaan dan bagaimana informasi sistem bisa membantu nilai perusahaan dan strategi perusahaan tersebut. Yang keempat, cara menerapkan informasi sistem pada gambaran menyeluruh perusahaan dengan menggunakan enterprise arsitektur perusahaan. Yang terakhir adalah kebutuhan akan informasi sistem yang lebih ditingkatkan untuk memenangkan persaingan di zaman industri 4.0 ini. Baik, mungkin sekian dari saya dan kawan-kawan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan terima kasih.